Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Oke, teman-teman semua, kembali bersua dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia mengupas tuntas permasalahan dunia pinjaman online dan mengupas tuntas tentang permasalahan korban pinjaman online. Kali ini ada berita yang menarik dan sekaligus mengiris hati pilu saya mendengarnya. Karena seorang ibu rumah tangga diduga menghabisi nyawa anaknya sendiri alias membunuh anaknya sendiri, diduga karena stres dengan jeratan pinjaman online. Tapi sebelumnya, seperti biasa teman-teman, sebelum menyaksikan informasi tentang hal ini, teman-teman bisa subscribe channel Jamal Official Vlog, jangan lupa diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya upload. Dan teman-teman yang merasa bahwa video saya bermanfaat untuk rekan-rekan lainnya, silahkan di-share ke berbagai media sosial. Insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman semua. Ya, ini berita yang terupdate yang diterima pada malam hari ini, tanggal 11, dari kota Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana seorang ibu rumah tangga tega menghabisi nyawa anaknya ini diduga karena terjerat pinjaman online atau stres karena pinjaman online. Nauzubillah min dzalik teman-teman, ini sampai terjadi ya. Dan ini real, nyata. Sudah masuk di beberapa media elektronik maupun media cetak tentang hal ini. Ya, kalau dilihat dari kronologinya, ini benar-benar sesuatu hal yang sungguh miris ya mendengarnya. Bahwa ibu ini sebenarnya kalau dilihat dari keterangan awal, ini kan bukan hasil penyelidikan dari kepolisian ya. Ini baru keterangan awal yang berhasil dikumpulkan. Jadi ibu ini identitas KTP-nya atau identitas kependudukannya itu digunakan oleh temannya. Tadinya ibu ini berniat untuk menolong, dipergunakan oleh temannya untuk pinjaman online, kata temannya tersebut. Akhirnya tagihannya masuk ke yang bersangkutan, masuk ke si ibu ini. Ibu ini bingung, mau bayar pakai apa? Sementara orangnya diduga sudah tidak ada, yang tempo hari meminjam data KTP-nya tersebut. Akhirnya ibu ini berinisiatif untuk membayar semua tagihan pinjaman online yang dipinjam oleh temannya tersebut dengan cara menggunakan tabungan dari suaminya yang dipegang sama dia. Alhasil, uang sudah habis kurang lebih sekitar 38 juta untuk menutup tagihan pinjaman online tersebut yang tadinya katanya hanya 12 juta, namun tertagih sampai dengan 38 juta. Karena takut ketahuan suaminya, akhirnya ibu ini kebingungan juga. Ini duit bagaimana? Ini uang seperti apa? Akhirnya ibu ini gelap mata, menghabisi nyawa anaknya. Setelah anaknya meninggal di tangan si ibu tersebut, akhirnya ibu ini juga sudah bingung mau ngapain lagi. Akhirnya berusaha untuk melakukan aksi bunuh diri dengan cara meminum cairan sabun dan melilitkan lehernya, di lehernya itu handuk untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Bayangkan, ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini adalah satu hal kecerobohan, ya saya bilang kecerobohan, karena meminjamkan data pribadi milik sendiri untuk dipergunakan orang lain, apalagi sudah tahu itu dipergunakan untuk pinjaman online. Alangkah bahayanya. Kita ambil sesuatu yang bisa kita petik dari kejadian ini, bahwa Anda harus berhati-hati. Pinjaman online, sekali Anda kena, itu sesuatu hal apapun bisa terjadi, bahkan mata pun bisa dibutakan karena hal ini. Kita petik sesuatu hikmah dari kejadian yang tadi teman-teman bisa lihat sendiri, bagaimana seorang ibu sampai tega nian untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri diduga karena terjerat oleh pinjaman online atau stres karena tagihan pinjaman online. Ini sesuatu yang baru lagi terjadi setelah sekian lama terjadi aksi-aksi yang berbau dengan hal-hal bunuh diri, pembunuhan. Ini terjadi lagi akibat pinjaman online. Teman-teman sekarang sudah bisa mengetahui bahwa hal-hal seperti ini, pinjaman-pinjaman online ini tidak pernah ada manfaatnya, mudorot. Ini yang terjadi realita teman-teman. Sampai gelap mata ya, ibu kandung loh. Bukan ibu sambung, bukan ibu tiri, tapi ibu kandung. Sampai tega menghabisi nyawa anaknya hanya gara-gara stres dengan pinjaman online yang makin menggunung, sejumlah berapa puluh juta dari yang tadinya belasan juta. Inilah ya saatnya kita mengetuk hati pemerintah untuk benar-benar
memperhatikan laju dari pinjaman online ini, awasi. Anda sudah punya OJK, kepanjangan dari pemerintahan seperti ini, harusnya benar-benar lebih lagi aware ya atas hal-hal seperti ini. Jangan menutup mata. Ini sudah terjadi lagi. Akibat dari pinjaman online, seorang ibu saja sampai gelap mata menghabisi nyawa anaknya sendiri. Oke teman-teman semua, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman dimanapun berada. Ketika Anda sudah terjerat dengan pinjaman online, bukan tidak mungkin sesuatu hal yang mustahil sekalipun dilakukan bisa terjadi, teman-teman. Ini salah satu buktinya. Seorang ibu kandung tega melakukan aksi membunuh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, karena diduga stres oleh tagihan pinjaman online. Amit-amit ya teman-teman, terjadi dengan hal-hal seperti ini kepada Anda sendiri, kepada keluarga Anda. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya bisa kita cegah, asalkan kita memang dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri ngerem ya. Ngerem, benar-benar ngerem. Karena apa? Namanya pinjaman online ini sebenarnya adalah sesuatu yang biasanya tadinya dianggap enteng. Bahwa cuma tagihan segini. Akhirnya ketika tagihan segitu, dia mulai mentok, nggak bisa bayar, dia ngambil lagi lubang yang satu lagi. Akhirnya lubang makin menganga, dia ngambil lagi di lubang yang satunya lagi. Akhirnya pinjaman online-nya makin menggunung, sehingga dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kecuali melakukan hal-hal yang konyol seperti tadi, yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya. Yuk teman-teman, kita hijrah. Kita kembali ke masa-masa sebelum ada pinjaman online. Bagaimana teman-teman bisa tenang hati, tenang batin, tenang perasaan. Bagaimana teman-teman bisa menjalani hari-hari dengan begitu bahagia. Bagaimana teman-teman bisa menjalani hari-hari begitu normal. Tidak seperti saat ini. Saya yakin yang saat ini masih terjerat hutang pinjol, saya yakin tidak akan pernah namanya tidur nyenyak. Tidak akan pernah namanya istirahat dengan tenang. Saya yakinnya. Karena itu adalah sesuatu hal yang memang otomatis ketika Anda sudah terjerat pinjaman online, maka semua ketenangan, kedamaian hati, persahabatan, pertemanan, kekerabatan, itu bisa koyak teman-teman. Bisa hancur. Sekejap loh. Bisa hancur, bisa musnah sekejap. Hanya gara-gara pinjaman online. Makanya saya dari awal sudah mengajak teman-teman semua untuk segera meninggalkan yang saat ini masih terjerat pinjaman online, segera meninggalkan. Lupakan. Kalau Anda ada dana, silakan Anda bayarkan segala pinjaman online tersebut. Tapi kalau memang Anda tidak ada dana, lebih baik Anda diam, Anda stop untuk tidak melakukan pinjaman online. Untuk stop, Anda tidak melakukan cara-cara dan gaya-gaya gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutang yang saat ini sedang terjadi. Lebih baik Anda diam, Anda stop bayar, artinya Anda masih ada di kemudian hari untuk mengumpulkan uangnya yang kemungkinan besar kalau Anda memang berniat untuk menyelesaikan, silakan Anda selesaikan. Ingat teman-teman, ini realita, ini fakta yang sudah terjadi. Pinjaman online begitu membahayakan. Pinjaman online begitu membuat musibah yang luar biasa. Yang akhirnya bisa kita lihat kalau kita petik dari yang ibu kandung lakukan ini terhadap anaknya, bukan tidak mungkin hukuman terberat akan diterimanya. Apalagi ini adalah seorang anak kecil. Ibu ini sudah pasti tersandung Undang-Undang Perlindungan Anak. Yuk teman-teman, kita hijrah, kita totalitas hijrah untuk meninggalkan dunia pinjol agar hal-hal seperti ini, musibah-musibah seperti ini bisa kita minimalisir, kita bisa menjauhinya dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Semangat teman-teman semua yang saat ini sudah mulai hijrah meninggalkan dunia pinjol. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih belum menggunakan jasa pinjaman online, jangan pernah kalian bisa sentuh pinjaman online. Ingat, bahayanya bukan hanya untuk saat ini, bahayanya bisa untuk masa akan datang. Bahayanya benar-benar bertubi-tubi akan menghampiri Anda dan musibah pasti terjadi. Oke teman-teman semua, terima kasih untuk para subscriber dan penonton setia saya dimanapun berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda menonton setiap video saya tanpa di-skip ya. Insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Anda akan mendapatkan informasi yang berguna untuk Anda ke depannya. Terima kasih.
semuanya. Salam sehat, semoga Allah melimpahkan rezeki untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.